Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Batch 4 Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Purna Adi, mahasiswa PPG Biologi Batch 4 Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK UNNES Universitas Negeri Semarang dengan NIM 259801432. Pada hari ini Senin 2 Februari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Al-Ahram kelas 10 dengan materi ekosistem. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Untuk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya presensi terlebih dahulu, mengecek kehadiran kalian semua. Ahmad Salahuddin, nggak ada ya? Ini sakit atau alfa atau sakit ya? Sakit. Ahmad Sofiullah, oke ya. Yang tidak masuk 2 anak Salab dan Excel, sakit ya? Ya. Sebelum kita mulai, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya? Baik semua, alhamdulillah. Sebelum materi kali ini kita pelajari, kita menyanyikan lagu nasional supaya apa? Kita lebih mencintai tanah air kita atau negara kita ya. Kita nyanyi lagu nasional berjudul Indonesia Pusaka. Mohon semuanya bisa berdiri. Indonesia tanah air kita, pusaka ada dengan jaya. Ya, sudah siap semuanya ya. Kerapian kalian pakai seragam lengkap ya. Baju dimasukkan. Oke, sudah. Sekarang perangkat pembelajarannya dikeluarkan. Catatan, buku catatan, terus alat tulis, pensil, buku materi pelajaran boleh disiapkan. Sudah ya? Terus untuk LKS atau buku paket panduannya bisa dibuka mulai sekarang. Halaman 6. Halaman 6. Kemarin ya, saya ingin mereview apakah tadi malam atau kemarin kalian belajar biologi itu mengantuk atau sudah paham dengan jelas ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa? Tumbuhan ya, dengan nama Latin plantae ya, plantae. Ciri khas dari tumbuhan adalah berklorofil dan berfotosintesis. Bagus. Terus tumbuhan kemarin dikelompokkan menjadi 3. Apa saja itu? Tumbuhan lumut, paku. Oke, berarti kalian tadi malam sudah belajar dan kemarin ketika saya ajar berarti sudah paham dan jelas semua. Bagus ya, lebih semangat dan tingkatkan belajarnya. Oke, setelah itu kalian amati taman yang ada di madrasah kita atau sekolah kita ya. Taman, bayangkan semuanya ya. Coba kalian sebutkan yang ada di taman tersebut. Pohon, terus
rumput, terus tanah, terus ya, oke, bagus. Berbagai macam banyak sekali komponen ya. Ada dari segi makhluk hidup, terus makhluk tidak hidupnya juga ada tanah, terus tadi apalagi udara, cahaya gitu ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang ekosistem ya. Peran makhluk hidup dalam ekosistem. Oke. Nah, ini tadi bagus sekali sudah kalian sebutkan, diantaranya ada di gambar semuanya. Terus maksud dan tujuan kita belajar biologi hari ini adalah supayanya nanti kalian setelah belajar ini tentang ekosistem, pertama kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan pengertian individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Itu harus paham. Setelah belajar ini harus paham dan tahu. Terus yang nomor 4 coba Mbak Dina dibaca. Nah, itu ya tujuan kita belajar hari ini ada 4 poin yang harus kalian pahami. Ya. Oke. Nah, diharapkan tentang ekosistem tadi, kita belajar tentang ekosistem dan makhluk hidup itu akan bisa menjaga lingkungan kita, lingkungan yang ada di sekolah kita maupun di rumah kita ataupun di alam kita. Kita jaga supayanya apa? Agar tetap stabil dan supayanya nanti kalau stabil kita mencari makan mudah, terus lingkungan masih bersih, asri, terus kita bisa hidup sehat, terus juga tidak akan terjadi bencana alam. Nah, sebelum kita mulai, coba saya ingin mengecek kesiapan kalian mempelajari biologi atau mempelajari bab ekosistem. Nah, ini saya kasih asesmen awal ya untuk mengecek kesiapan kalian tadi malam. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk menjawab atau mengerjakan yang ada di sini. Ya, ini setelah 5 menit bisa dikumpulkan. Langsung dikasih nama, nomor absen, kelas. Dikerjakan sebisanya. Ya, sebisanya untuk mengecek bahwa tadi malam kalian belajar atau tidak. 5 menit ya, masih 2 menit, masih 1 menit lagi, 30 detik lagi, 10 detik lagi. Oke, selesai saya ambil atau kumpulkan, tidak apa-apa ya. Ini untuk mengecek, nanti saya akan koreksi ya, sebagaimana tentang kesiapan kalian untuk belajar hari ini. Ayo Mbak. Sudah kan? Oke. Nah, ini saya amati pertanyaannya atau jawaban dari kalian semuanya itu bagus-bagus ya. Ini sudah lengkap. Nanti saya koreksi lagi di rumah. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti atau pembelajaran hari ini, kita refresh dulu ya. Refresh
supaya nanti kita mudah untuk menangkap, mempelajari materi ini. Kita lakukan tepuk semangat atau tepuk biologi. Siap ya? Siap ya? Yo, tepuk biologi. Biologi. Mantap. Biologi. Kali ini saya ingin menampilkan video ya. Mohon untuk disimak, diamati, sekiranya ada materi penting bisa dicatat. Kemudian naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu populasi. Seekor rusa yang tadi berkumpul dengan rusa-rusa yang lain membentuk populasi rusa, sehingga populasi merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati tempat tertentu dan dalam waktu yang sama. Dengan video tersebut kalian sudah melihat ya, bagus sekali ya untuk view pemandangannya. Nah, itu ciri khas dari tanah air kita ya, terdiri dari laut yang indah, terus hutan yang mewah ya. Semua makhluk hidup ada di situ ya. Nah, ini kita harus bangga dan juga jangan sampai terlena untuk keindahan alam kita. Nah, setelah kalian melihat video tadi dan ya ada penjelasan sedikit-sedikit, nah saya ingin bertanya ya, apakah kalian tadi menyimaknya benar-benar dengan seksama? Coba tadi individu ya, individu itu yang bagaimana? Individu adalah ya, bagus. Struktur terkecil dan atau makhluk hidup tunggal. Contohnya apa tadi kalau dalam video? Satu rusa atau seekor rusa, satu makhluk hidup saja ya. Tadi kalau di video rusa. Kalau coba selain rusa berarti apa? Zebra. Bagaimana? Seekor zebra, gitu ada seekornya. Nah, zebra nanti takutnya di ekosistem banyak ya. Seekor atau satu ya, satu makhluk hidup saja. Terus setelah individu, coba saya ingin bertanya lagi tentang populasi. Populasi itu apa? Kumpulan dari individu yang sama jenisnya ya, dan pada daerah tertentu, yang berada pada daerah tertentu. Contohnya apa? Nah, sekelompok rumput atau populasi rumput. Tadi seekor, sekarang sekelompok. Tapi makhluk hidupnya sama. Ya, itu dari populasi. Coba komunitas, apa pengertiannya? Kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu karena daerah saling berinteraksi dan memahami satu sama lain. Oke, bagus. Ya, itulah tadi yang komunitas. Coba saya ingin bertanya satu lagi, komponen penyusun ekosistem. Nah, tadi kan sudah ada videonya, sangat menarik sekali. Apa saja komponen penyusun ekosistem? Komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu yang apa pengertiannya? Ya, intinya adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, ya, baik hewan, tumbuhan, mikroorganisme dan sebagainya. Ya. Terus komponen abiotik tadi pengertiannya bagaimana? Sebagai suatu sumber makhluk hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Nah, ya bagus. Contohnya cahaya materi, air,
Ya, oke, bagus. Nah, itu komponen abiotik. Sekarang kita akan berdiskusi ya tentang ekosistem atau peran makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, kemarin saya sudah kelompokkan atau bagi kelompok ya. Kemarin sudah bagi kelompok. Silahkan bisa bergabung dengan kelompoknya, ya. Dan posisi duduk bisa berhadapan, ya. Berhadapan, diskusikan apa yang ada di dalam LKPD yang saya bagikan ini. Oke, 1 menit untuk berposisi. Oke, sudah ya. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1 ya kemarin ya. Kelompok 1. Diskusikan dengan temannya. Sebelum mengerjakan atau berdiskusi, dikasih nama dulu, nama kelompoknya, siapa saja. Terus setelah itu boleh berdiskusi. Lah, terus setelah diskusi nanti dari semua kelompok maju mempresentasikan hasil dari diskusi. Yang lain bantu di ya, bagus. Ada kesulitan atau pengen ditanyakan? Oke, bagus. Gimana? Ya, contoh, kasih contoh. Ya, 2 menit lagi. Oke, waktu untuk diskusi saya cukupi ya. Untuk kelompok urut saja ya, kita biar lebih mudah. Kita presentasi dari kelompok 1, terus nanti lanjut kelompok 2, 3, dan 4 ya. Terus kemudian nanti ya berpresentasinya maju ke depan menghadap sana, terus kemudian yang kelompok lain memperhatikan ya, memperhatikan di awal. Misalkan masih presentasi dari kelompok 1 misalkan kurang jelas atau masih mengambang di pikiran kalian, bisa bertanya nanti setelah presentasi selesai gitu ya. Oke, kelompok 1 bisa langsung memposisikan diri presentasi. Oke, perhatikan ya dari kelompok lain. Ini kelompok 1 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Widian Roma. Saya Amelia Rizani. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan pengertian individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer, dan menyebutkan masing-masing contohnya. Individu adalah satuan makhluk hidup yang merupakan struktur kecil dari lingkaran ekosistem tertentu. Individu juga disebut spesies makhluk hidup tunggal. Contoh individu yaitu ekosistem sebut sebagian. Populasi merupakan sekelompok makhluk hidup yang mempunyai hasil yang sama dan menempati daerah, misalnya populasi rumput, populasi tanaman. Sekian dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, ya. Dari paparan atau penjelasan presentasi dari kelompok 1, semuanya paham atau yang pengen ditanyakan atau masih kurang paham penjelasannya, bisa untuk bertanya. Perubahan populasi dapat terjadi dari waktu ke waktu atau seiring perkembangan dan perubahan ekosistem. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan kan. Oke ya, bagus. Dari kelompok 1 sudah memaparkan tentang pengertian dari populasi, individu, dan sampai biosfer ya. Selanjutnya kelompok 3 ya, bisa langsung maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan
tugas kami tentang klasifikasi komponen biotik berdasarkan peran dan fungsinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Taufik. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi komponen biotik berdasarkan peran dan fungsinya. Yang pertama, A. Produsen. Produsen adalah organisme yang mampu memberikan zat organik yang sifatnya jadi jadian manusia. Produsen termasuk organisme autotrof yang agen. Perkenalkan, saya Niken. Saya perwakilan dari kelompok kelas ingin bertanya, apa ciri-ciri yang dimiliki oleh produsen atau organisme autotrof? Oke, terima kasih Kak Niken. Pertanyaannya sangat bagus. Saya akan jawab. Apa ciri-ciri yang dimiliki oleh produsen atau organisme autotrof? Ciri-ciri yang dimiliki oleh produsen atau organisme autotrof adalah satu, berklorofil sehingga mampu berfotosintesis dan juga dapat mensintesis makanannya sendiri melalui memanfaatkan energi cahaya sehingga disebut fotoautotrof. Contohnya semua tumbuhan hijau. Yang kedua, dapat mensintesis makanannya sendiri melalui reaksi kimia sehingga disebut chemoautotrof. Contohnya bakteri. Apakah sudah jelas kan? Ya, sudah jelas. Oke. Terima kasih, sekian dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, bagus sekali. Silahkan duduk kembali ke posisi semula. Ya. Terus sebelum ya lanjut ke berikutnya, ya kita lakukan refresh karena tadi setelah berdiskusi mungkin butuhkan waktu yang lama. Kita refresh terlebih dahulu supaya lebih segar ya pikiran kita, otak kita supayanya jernih lagi. Oke, pertama kanan dulu ya, kanan ya. Terus yang kedua misalkan saya bilang kiri gitu ya. Ulangi ya. Coba langsung ya. Misalkan kanan berarti angkat tangan kanan. Misalkan saya bilang kiri berarti kiri ya. Siap? Oke. Kanan. Kembali ke posisi semula. Kanan. Kembali posisi semula. Kiri. Oke, satu kali lagi. Kanan. Oke, sekarang saya balik ya. Balik, semisal saya bilang kanan berarti yang diangkat adalah tangan kiri. Dan sebaliknya, semisal saya bilang kanan berarti yang diangkat kiri. Oke ya, melatih fokus dan ketelitian kerja otak kanan dan otak kiri. Siap ya? Kiri. Oke, bagus. Lagi kanan. Ini. Oke ya, yang masih pertama berarti masih ada kesalahan mungkin. Satu lagi. Kanan. Oke, bagus ya. Tepuk tangan yang meriah. Mari kita simpulkan bersama-sama ya. Apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah adanya makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama dimulai yang terkecil ada individu, terus populasi, komunitas, ekosistem, bioma, biosfer. Itu ya, diingat-ingat. Terus selanjutnya komponen penyusun ekosistem itu ada apa saja? Ya, bisa ya tahu perbedaannya ya antara komponen biotik dan abiotik ya. Terus selanjutnya komponen biotik contohnya apa? Contohnya manusia. Oke, bagus. Sekarang komponen abiotik contohnya Oke, bagus. Sekarang klasifikasi ya
komponen biotik berdasarkan peran dan fungsinya. Itu ada yang pertama apa? Produsen. Ya, produsen. Terus ada apa lagi selain produsen? Konsumen, terus pengurai, terus detertivor. Bagus ya. Interaksi antar komponen ekosistem. Ada apa saja? Predasi, terus kompetisi, simbiosis, terus netralisme. Oke. Contohkan pengertian dari predasi. Pengertian dari predasi itu apa? Singa memakan zebra. Itu contohnya ya. Pengertiannya bagaimana? Pengertiannya? Ya, intinya adalah pemangsa ya. Pemangsa atau hewan satu memakan hewan yang lainnya, yang satu untung, yang satunya dirugikan ya. Tapi untuk bertahan hidup. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini ya. Saya ingin mengecek ya, setelah pelajaran hari ini selesai, saya ingin ngecek dengan asesmen akhir ya, beberapa kemampuan kalian. Saya kasih waktu 5 menit. Ini soalnya pilihan ganda ya, dijawab langsung dari cepat ya, pilihan ganda soalnya. Jangan lupa kasih identitas. Isi dengan jelas ya. Dikerjakan sendiri ya, kemampuan sendiri. Tadi apa yang sudah disampaikan teman-temanmu dan yang sudah saya jelaskan atau tadi melalui video sudah ada semua. Dari video, dari PowerPoint, dari presentasi teman-temanmu sudah ada semuanya. Ya, usahakan dikerjakan sendiri, kemampuan sendiri. Oke, 30 detik lagi. Oke, selesai. Susah atau mudah? Mudah ya. Oke, karena tadi sudah ada semua penjelasan dari teman-teman, terus dari saya juga, dari video juga ada. Setelah kalian belajar hari ini ya, belajar biologi, tentunya khususnya pada ekosistem, apakah kalian merasa senang atau merasa susah untuk belajar biologi? Senang ya? Senang ya? Biologi mudah ya? Mudah ya? Oke. Ya. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perubahan lingkungan ya. Maka bisa dipelajari di rumah, cari sumber-sumber lain di internet, di YouTube atau di buku, itu sudah ada semua, bisa dibaca. Terus nanti ketika pelajaran dimulai ya, kalian sudah paham, tentunya ada asesmen awal, berarti kalian sudah bisa mengerjakan. Belajar itu memang susah ya, sulit sekali, tapi akan lebih susah dan sulit lagi dan lebih menyakitkan lagi kalau kalian tidak belajar. Itu ya. Ya, maka tetap semangat dan rajin untuk belajar, dan tentunya jaga kesehatan ya, jaga kesehatan kalian, karena cuaca pada hari ini atau di bulan Januari ini sedang kondisi musim penghujan. Jadi kalau pulang atau main di rumah, terus jangan sampai hujan-hujanan. Terus jaga kesehatan dengan berolahraga, makan makanan bergizi,
terus istirahat yang cukup ya, dan kurangi nonton HP atau main HP. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya, dan kemungkinan kalau ada salah atau kesalahan dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.